Nah ini salah banget gitu. Jadi aku mau kasih tahu ke kalian, kalau kalian mau KPR rumah itu usahakan jangan punya cicilan dulu sebelumnya. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau berbagi tips membeli rumah KPR dan hal-hal apa aja yang wajib kalian perhatikan dan juga perhitungkan sebelum membeli rumah KPR. Dan aku juga mau share pengalaman aku mencari rumah KPR. So, please keep on watching. Jadi dari tahun kemarin tuh banyak banget yang DM dan juga message aku nanya gimana sih cara beli rumah KPR, syaratnya apa aja, cicilannya berapa. Nah, semua akan aku jawab di video ini. Sebelumnya, aku mau jelasin sedikit tentang KPR. KPR itu singkatan dari apa sih guys? KPR itu singkatan dari kredit pemilikan rumah. Jadi, buat kalian yang ingin punya rumah sendiri namun belum ada dana tunai untuk beli rumah secara cash, atau belum ada dana untuk bangun rumah, salah satu alternatifnya yaitu dengan beli rumah secara KPR. Simpelnya guys, jadi kita nih beli rumah, tapi yang bayarin dulu itu bank. Nanti sertifikatnya bank yang simpan. Ketika rumah kita nanti cicilannya sudah lunas, baru sertifikatnya dikasihin ke kita. Gitu guys. Tapi untuk membeli rumah secara KPR itu juga harus hati-hati, jangan sampai tertipu dan juga jangan sampai uang yang udah masuk itu hangus. Emang bisa kak uangnya itu hangus? Bisa aja, misalnya booking fee. Misalnya nih, kita udah booking fee tapi BI checking kita tidak lolos. Di beberapa kasus itu booking fee kita hangus guys. Tapi ada juga sih yang masih bisa dibalikin gitu. Dan juga ada juga nih yang udah DP tapi ternyata developernya itu bodong, terus juga tanahnya itu sengketa gitu. Jadi harus hati-hati dalam membeli rumah KPR. So, nggak usah tunggu lama-lama lagi, ini dia tips membeli rumah KPR. Oke guys, tips yang pertama adalah lokasi. Nah, lokasi ini harus yang strategis guys, jadi aksesnya mudah, transportasinya mudah. Kalau bisa di kota ya, jangan di tengah hutan gitu. Nah, kalian jangan tergiur sama harga rumah yang murah tapi di ujung kulon misalnya. Kadang kan marketing suka bilang ya udah investasi aja gitu. Cuman kan kita pengennya nempatin itu rumah gitu ya. Jadi ya kalau bisa beli rumahnya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Atau misalkan nih kalian kerja di Jakarta tapi kalian mau beli rumah daerah Bogor karena masih murah misalnya. It's okay kalau misalnya dia deket stasiun dan kalian sudah terbiasa berangkat kerja dengan KRL, nggak apa-apa. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kalian, dengan tempat kerja kalian. Nah itu penting banget. Terus juga kalian harus cek apakah lokasi itu rawan banjir, itu penting banget. Jadi kalian survei ke daerah sekitarnya, tanya nih ke orang-orang di sekitar sana, di sini banjir nggak gitu. Itu penting banget, banjir. Terus juga apakah bekas rawa-rawa, karena biasanya airnya jelek. Jadi intinya untuk lokasi tadi itu cari yang strategis tapi disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian tadi transportasinya mudah, aksesnya mudah, dan juga nggak banjir guys. Aku pribadi sebagai seorang working mom, aku nih lebih prefer itu cari rumah yang dekat tempat kerja aku guys. Jadi aku masih punya banyak waktu gitu buat di rumah. Jadi sore sampai rumah gitu dan bisa ngurus rumah. Oke lanjut, tips yang kedua yaitu cek developernya. Nah, kalian harus banget cek rekam jejak si developer. Entah itu developernya PT atau perorangan, itu wajib banget kalian cek. Sebelumnya pernah bangun rumah di mana sih? Jadi kalian cek pernah bangun di mana aja dan berhasil atau enggak, lancar atau enggak. Nah, itu penting banget. Terus poin pentingnya itu rumah yang mau kalian KPR-in itu sudah SHM.
SHM atau sertifikat hak milik itu adalah bukti otentik atas kepemilikan properti, guys. Jadi kalau misalkan sudah ada sertifikatnya, otomatis tanah itu aman. Tanahnya bebas dari sengketa dan pokoknya sudah terjamin. Jadi wajib banget kalian cek apakah sudah SHM atau belum. Kalau belum, jangan mau, guys. Karena banyak nih, guys, kasus dimana udah telanjur DP padahal sertifikatnya belum jelas. Sedangkan kalau sertifikatnya belum jelas, kita tidak bisa proses KPR ke bank dong. Terus tiba-tiba tanahnya sengketa, waduh, DP nggak bisa balik. Gitu, guys, jadi kita harus hati-hati. Dan juga lagi marak juga nih perumahan syariah. Nggak semuanya sih, tapi ada beberapa yang sistemnya itu jadi kita nyicil langsung ke developernya. Tapi kalau misalnya sudah SHM, sertifikat jelas, mungkin it's okay ya. Tapi kalau misalnya sertifikat belum ada, terus kalian percaya aja gitu, nah itu jangan sampai ya, maksudnya jaga-jaga aja karena lagi marak penipuan yang kayak gitu. Karena aku pernah nemuin nih, guys, jadi suatu klaster developernya perorangan, sistemnya itu jadi nyicil langsung ke developernya, nggak lewat bank. Tapi surat-suratnya belum ada, katanya nanti diproses. Ya aku nggak berani lah, masa nanti aku udah mulai nyicil, uang udah masuk banyak ke developernya, terus tiba-tiba developernya nggak ada, terus nggak diurus, terus nanti gimana? Rumahnya punya siapa? Terus tau-tau nanti ada yang ke rumah kita ngaku-ngaku itu tanahnya. Gitu, guys, jadi jangan sampai kita beli rumah KPR atau kita udah DP tapi suratnya itu belum jelas. Nah, tips yang ketiga yaitu besarnya cicilan, yaitu 30% dari penghasilan. Nah, ini banyak banget nih, guys, yang nanya ke aku, cicilannya berapa sih gitu. Sebenarnya cicilan itu depend on your income gitu. Jadi beda-beda tergantung penghasilannya itu berapa, DP-nya berapa, tenornya berapa. Jadi nggak bisa disamain, guys. Penghasilan kita itu pastinya menjadi perhitungan pihak bank dalam menentukan berapa plafon pinjaman yang kita dapatkan. Tapi beberapa bank itu bisa kok sampai 40% dari penghasilan, bahkan 45% dari penghasilan. Itu tergantung dari pengeluaran kalian, apakah kalian masih single atau udah punya anak atau masih tinggal dengan orang tua, itu juga bisa jadi perhitungan. Jadi, guys, nyicil rumah KPR itu beda sama nyicil kendaraan. Misalnya nyicil kendaraan itu mah lebih gampang, tapi kalau nyicil rumah itu nggak bisa. Misalnya kalian penghasilannya itu 5 juta per bulan, kemudian kalian menyanggupi nih cicilan rumah 3 juta. Tapi perhitungan bank itu tidak bisa karena tadi 30% sampai 40% dari penghasilan. Misalnya 5 juta berarti 30%-nya berapa tuh? 1.500.000. Jadi kalian bisa nyicil rumah itu maksimal 1.500.000 gitu. Kalau kendaraan mah rata-rata lebih gampang ya, maksudnya tidak mempermasalahkan apa harus 30% dari penghasilan atau 40%, enggak. Kalau kendaraan itu gampang. Yang susah itu rumah, guys. Tapi lain cerita nih, guys, kalau kalian udah punya cicilan lain. Misalnya kalian mau KPR rumah tapi kalian punya cicilan kendaraan, bisa punya cicilan motor. Misalnya kalian suami istri punya joint income atau double income, jadi penghasilan digabung itu 10 juta, misalnya 5 juta, suaminya istrinya 5 juta. Nah, jatah cicilan kalian itu berarti 30% kali 10 juta itu 3 juta. Nah, kemudian kalian punya cicilan motor 1 juta, berarti 3 juta itu dikurangi 1 juta. Nah, jatah kalian buat nyicil lagi itu tinggal 2 juta gitu. Cuma yang tadi sudah aku bilang, kadang pihak bank memberi keringanan, misalnya boleh 40%. Jadi misalnya 40% nih, 40% dari 10 juta itu 4 juta, dikurangi 1 juta, 3 juta. Jadi kalian masih bisa nyicil rumah dengan cicilan 3 juta. Jadi perhitungan seperti itu, guys. So guys, besarnya cicilan itu bergantung dari maksimum kredit yang kita dapat dari bank. Jadi plafonnya nanti kita dapatnya berapa. Nah, bank tadi menentukannya itu dari penghasilan kita. Jadi nanti ketahuan cicilannya berapa, tenor atau jangka waktunya berapa tahun, dan kita harus DP berapa. Gitu, guys. Jadi kalau misalnya kalian mau cicilannya kecil, otomatis DP-nya harus besar. Jadi lebih baik kalian nabung untuk DP-nya digedein daripada DP-nya kecil
tapi cicilannya gede dan jangka waktunya panjang. Rugi kan? Next, tips yang keempat yaitu BI checking aman dan jangan punya kartu kredit. Tapi kalau misalnya kalian sudah ada kartu kredit, nggak apa-apa kalau lancar-lancar aja. Kalau kalian belum punya, lebih baik jangan. Untuk jaga-jaga aja guys, karena banyak yang susah BI checkingnya karena bermasalah dengan kartu kredit. Nah kalau misalnya BI checking kalian hasilnya kurang bagus, nah bisa jadi kalian ditolak bank untuk pengajuan KPR-nya. Jadi hati-hati kalau kalian punya cicilan itu bayar tepat waktu, jangan sampai macet gitu. Apalagi yang punya kartu kredit jangan sampai bermasalah karena nanti akan susah dalam pengajuan KPR. Tips terakhir yaitu siapkan biaya KPR dan notaris kurang lebih 7-8% dari harga rumah. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa kalau kita mau ambil rumah KPR itu, kita nggak cuma ngeluarin DP-nya aja, tapi kita juga butuh mengeluarkan biaya KPR dan juga notaris. Dan ini belum banyak yang tahu buat orang-orang awam kayak aku dulu tuh, waktu aku baru cari-cari rumah KPR tuh aku belum tahu. Nah, ketika aku udah booking, udah mau DP, aku baru tahu kalau kita itu butuh dana untuk biaya KPR dan notaris, dan itu nggak kecil guys, kisaran 8% dari harga rumah. Bayangin aja misalnya harga rumahnya 500 juta, kalian harus menyiapkan 40 juta buat biaya KPR dan notaris itu. So guys, itu tadi 5 tips membeli rumah KPR dari aku. Kalau misalnya kalian ada tips tambahan, kalian bisa komen di bawah, atau kalau ada yang mau tanya, silahkan aja tanya melalui kolom komen di bawah. Pasti akan aku balas kalau aku tahu jawabannya. Terus aku juga mau kasih tahu ke kalian link untuk cek simulasi cicilan KPR rumah. Nah, ini dia linknya. Guys, ini dia salah satu link untuk menghitung simulasi KPR. Kebetulan aku juga pengajuannya di Bank BTN dan hasilnya itu nggak jauh beda dengan simulasi ini guys. Jadi aku rekomendasiin buat kalian. Langsung aja kalian klik di bagian simulasi KPR. Kemudian akan ada 2 pilihan yaitu KPR konvensional dan syariah. Bedanya kalau konvensional itu mengikuti suku bunga, kalau yang syariah itu flat. Kita akan coba yang KPR konvensional. Sekarang kita isi jenis suku bunga. Kita pilih yang anuitas. Kemudian jenis subsidinya yang non subsidi. Ini harga beli propertinya, terserah kalian masukin berapa. Sini aku akan coba harga rumah 500 juta. Nah, di sini uang mukanya bisa kalian ganti ya. Misalkan mau coba 10% aja DP-nya. Kita ganti berarti 50 juta. Dan ini bunganya dari sananya ya guys. Waktu aku itu 8,99%. Jadi ini lagi turun bunganya guys. Lama pinjaman kita coba 15 tahun ya. Dan masa kredit fix biasanya BTN tuh 2 tahun. Ini suku bunga floating juga dari sananya ya guys. Tinggal klik hitung. Nah, ini dia guys hasilnya. Di sini ada informasi detailnya. Biaya bank atau biaya KPR-nya, ada appraisal, ada provisi, asuransi, dan asuransi itu biasanya yang paling mahal. Terus ini ada biaya notarisnya. Ini hanya simulasi kisarannya aja. Terus ini angsurannya per bulan 4.459.000. Terus untuk pembayaran pertama itu maksudnya DP ditambah biaya KPR dan juga biaya notaris. Tapi lebih baik kalian menyiapkan lebih dari simulasi ini ya guys. Selanjutnya kita akan melihat detail angsurannya, yaitu besar porsi pokok dan porsi bunganya dari tahun pertama sampai tahun 15. Kita klik detail angsuran, nanti langsung muncul ya guys. Memang pada tahun-tahun awal itu porsi bunga lebih tinggi daripada porsi pokoknya. Seperti itu. Nah, kemudian kita ini kan fixnya hanya 2 tahun pertama. Nah, tahun ketiga sampai tahun ke-15 itu mengikuti suku bunga. Jadi kita harus siap-siap nih guys. Nah, di sini contohnya floating bunganya itu 13,5%. Jadi di tahun ketiga ini cicilannya naik dari 4,4 menjadi 5,8 juta guys.
Tapi semoga realnya tuh tidak naik drastis langsung seperti ini ya guys. Terus guys, kalau misalnya kalian masih keberatan dengan cicilannya, misalnya melebihi dari 30 atau 40% dari penghasilan, kalian bisa coba ganti DP-nya dinaikin atau jangka waktunya lebih panjang. Kita akan coba ya. Kita balik ke halaman sebelumnya, sekarang kita ganti uang mukanya jadi 20%, yaitu 100 juta. Nanti kita akan lihat cicilannya jadi berapa. Oke, klik hitung. Dan angsurannya adalah 3,9 jutaan. Lumayan kan, lebih kecil kan guys dari sebelumnya tadi 4,4 jutaan. Jadi pembayaran pertamanya jadi DP-nya 100 ditambah biaya KPR dan notaris. Seperti itu guys. Jadi semakin besar DP-nya, cicilannya juga semakin ringan. So, kalau penasaran, kalian langsung aja kunjungi btnproperty.co.id untuk cek simulasi KPR rumah kalian. Nah, kalau ini berkas-berkas yang diperlukan dalam proses pengajuan KPR aku kemarin guys. Ada KTP, KK, NPWP, surat nikah, surat keterangan kerja, slip gaji 3 bulan terakhir, rekening koran 3 bulan terakhir, dan foto 3x4. Nah, itu tadi tipsnya udah, terus juga simulasinya udah. Sekarang aku mau sharing perjalanan aku mencari rumah KPR. Tapi singkat aja ya guys. Jadi guys, aku tuh mulai cari-cari rumah KPR itu di bulan Februari 2019 karena aku berpikir kayaknya aku nih harus mandiri deh gitu, dan kalau aku nggak mulai cari rumah, kapan lagi keburu harga rumah tuh makin naik gitu. Nah awalnya aku cari-cari di daerah pinggiran kayak di Cisauk, terus Parung Panjang gitu, maksud aku yang harganya itu masih murah. Tapi ternyata pas aku cek ke daerah sana itu harganya udah 400-500 ya pada saat itu, karena aku carinya kan yang di perumahan gitu. Terus juga jauh dari tempat kerja kan. Terus pas aku tahu kisaran harganya segitu, aku cek lah di sekitaran tempat aku kerja gitu. Ternyata ya nggak jauh beda daerah sini, lokasinya strategis. Ternyata ya beda-beda sedikit. Terus ngapain aku jauh-jauh gitu kan. Akhirnya aku fokuskan pencarian di sekitar tempat kerja aku. Nah pas nyari di sekitaran sini nih, itu sempat juga ketemu yang klaster developernya itu perorangan bukan PT, tapi surat-suratnya belum jelas, maksudnya katanya sih masih diproses. Tapi aku nggak berani kalau kayak gitu ya, aku maunya sertifikatnya itu udah ada baru aku berani booking DP gitu. Karena belum ada jadi nggak jadi. Terus juga lokasinya juga bekas urukan gitu, jadi bekas kali gitu diuruk gitu ya kan, aku takut ya nanti lama-lama longsor apa gimana gitu. Jadi nggak jadi, walaupun harganya itu menarik, rumah dengan luas waktu itu luas 72 kalau nggak salah, harganya itu masih 500-an gitu, tapi akhirnya nggak jadi. Nah terus juga aku juga sempat naksir nih sama perumahan kecil sih, klaster kecil di dekat lokasi kerja aku di Bintaro. Nah itu bagus banget, tapi harganya nggak bisa ditanya ya, daerah Bintaro. Terus habis itu diteror juga tuh sama marketingnya. Tapi ya mau gimana, kan aku juga ada cicilan mobil ya, yang jadi kendala aku kan karena aku sudah punya cicilan lain gitu. Jadi aku udah nyicil mobil tuh dari sebelum aku nikah. Nah ini salah banget gitu. Jadi aku mau kasih tahu ke kalian, kalau kalian mau KPR rumah itu usahakan jangan punya cicilan dulu sebelumnya. Kalau aku kan nggak tahu ya waktu itu, maksudnya aku belum ngerti kayak gini-gini. Kalau mau punya rumah KPR itu agak susah gitu, maksudnya benar-benar dicek gitu. Jadi buat kalian yang belum terlanjur mau ambil kendaraannya, kalau beli cash mah nggak masalah ya kalau misalnya mau nyicil, tapi kalian ada planning juga mau nyicil rumah, jangan dulu, mendingan fokus ke rumah dulu. Karena kalau kalian udah mulai nyicil rumah, kalian mau ambil kendaraan itu gampang. Jadi kalau nyicil kendaraan itu gampang syaratnya, tapi yang susah itu kalau mau KPR rumah. Terus lanjut lagi ya, akhirnya aku cari, ketemulah di sini, deket banget sama rumah orang tua, juga deket banget ke lokasi aku kerja gitu. Dan alhamdulillah sih di tempat aku ini nggak banjir. Tapi itu juga nggak berjalan mulus, jadi sempat udah DP, tapi kita belum bisa proses ke KPR karena kita masih nunggu IMB-nya jadi. Tapi nggak masalah karena sertifikatnya jelas sudah SHM, dan aku udah lihat sendiri kalau itu udah SHM gitu, jadi aku percayalah gitu. Dan memang proses nunggu IMB itu emang jalan dari Allah buat aku sama suami untuk nabung lagi, karena kan tadi kita nggak tahu ya kalau KPR rumah itu ada biaya KPR dan notaris tadi. Jadi jangka waktu menunggu IMB itu buat kita sambil nabung biaya KPR tadi. Dan juga karena aku punya cicilan mobil, jadi
plafon aku tuh turun dari yang seharusnya gitu. Jadi kita harus nambah DP segala macam. Nah, di proses menunggu IMB tadi itu alhamdulillah kita bisa nabung untuk itu gitu. Jadi emang rumah itu jodoh-jodohan. Kalau misalnya emang jodoh pasti ada aja jalannya. Tapi kalau emang belum jodoh, mau gimana pun kita kejar, ya kita nggak akan bisa dapetin rumah itu. Oh ya guys, soal biaya KPR dan notaris tadi, memang ada beberapa developer PT yang memberikan free BPHTB, free AJB, segala macam atau cashback. Tapi banyak juga kok yang emang kita tuh butuh buat nyiapin itu gitu. Jadi ya buat jaga-jaga kalian siapkanlah tadi 7-8% tadi gitu. Dan aku bersyukur banget, alhamdulillah udah 1 tahun aku nempatin rumah sendiri walaupun masih nyicil. Tapi aku bersyukur banget karena lokasinya itu dekat sama orang tua, dekat sama mertua, dekat sama lokasi kerja strategis, dekat pasar, dekat sekolahan, banyak pilihannya nih sekolahan, dekat mall, dekat jalan tol, dekat stasiun, pokoknya ini strategis banget. Ya harganya sih standar, walaupun bangunannya, kualitas bangunannya agak kurang, tapi aku bersyukur dengan lokasinya gitu guys. Mungkin cukup sekian tips membeli rumah KPR dan sharing pengalaman perjalanan aku mencari rumah KPR. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan bisa menjadi referensi kalian dalam memilih rumah KPR. Semoga bagi yang nonton video ini disegerakan untuk punya rumah sendiri. Amin. Dan juga aku juga minta doanya ya, mudah-mudahan rumah aku cepat lunas. Karena di BTN ini ada sistem pelunasan sebagian. Jadi kalau di BTN ini dalam 1 tahun kita bisa melakukan pelunasan sebagian. Minimal itu kalau nggak salah ya 5 kali angsuran. Misalnya angsurannya 5 juta, berarti kita bisa masukin cicilan sebagian itu 25 juta dalam setahun. Nah, kalau misalnya kita ada uang lebih, misalnya dari THR, bonus, segala macem, itu kita kumpulin, nanti buat kita masukin ke pelunasan sebagian, masukin lagi, jadi lama-lama bisa lunas. Jadi sistemnya itu mengurangi sisa pokok pinjaman kita. Jadi jangan berkecil hati, misalnya tenor cicilan kita itu 20 tahun, karena belum tentu kita akan selesai di 20 tahun itu. Bisa aja dengan adanya pelunasan sebagian ini bisa setengahnya atau bahkan belum sampai 10 tahun udah lunas. Jadi mohon doanya ya guys, mudah-mudahan rumahku cepat lunas, amin. Oke, mungkin cukup sekian video dari aku. Thanks for watching guys. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next video. Bye!